Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku kelas 7? Sudah siap untuk belajar PPKN? Mari belajar PPKN bersama Bu Iva. Untuk materi pertama di bab 1 yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu 1. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita akan mulai dari subbab pertama, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah, di mana sebelumnya Indonesia telah dijajah oleh Belanda. Namun pada saat itu ada Perang Asia Timur Raya. Dalam perang tersebut telah dimenangkan oleh Jepang. Sehingga pada saat itulah Indonesia dijajah oleh Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia awalnya dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Karena Jepang mengumandangkan semboyannya. Di antaranya yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Dia membuat bangsa Indonesia sengsara. Ada beberapa kebijakan Jepang terhadap Indonesia yang menyebabkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Di antaranya adalah kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Selanjutnya adalah sejarah pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 telah diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Tosakai sebagai janji kemerdekaan dari Jepang kepada Indonesia. Namun baru direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari lahirnya Kaisar Hirohito. Keanggotaan BPUPKI. BPUPKI telah diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan memiliki 2 wakil, yaitu Raden Panji Suroso atau RP Suroso yang berasal dari Indonesia dan Ichibangase Iyoshiyo yang berasal dari Jepang. Adapun anggota BPUPKI totalnya ada 69. Di antaranya 62 berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Adapun tokoh yang mengusulkan dasar negara tersebut ada 3, yaitu 1. Muhammad Yamin yang mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua adalah Mr. Supomo yang mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pertama adalah usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3.
peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan. Yang kedua adalah usulan dari Mr. Supomo. Menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan kelima adalah keadilan rakyat. Sedangkan yang ketiga adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia pertama kali telah diucapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya, di mana Pancasila itu memiliki arti panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar, sehingga pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 telah dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya adalah pembentukan panitia kecil. Pada akhir sidang BPUPKI pertama telah dibentuk panitia kecil oleh Ketua BPUPKI. Keanggotaan panitia kecil adalah sebagai berikut. Panitia kecil memiliki 8 anggota, yaitu 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta, 3. Sutarjo, 4. Ahmad Wahid Hasyim, 5. Ki Bagus Hadikusumo, 6. Otto Iskandar Dinata, 7. Muhammad Yamin, dan yang ke-8 adalah A.A. Maramis. Adapun tugas panitia kecil adalah untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Usulan-usulan dari semua anggota BPUPKI dalam sidang pertama dikumpulkan dalam beberapa golongan. Kemudian panitia kecil melaksanakan rapat bersama 38 anggota BPUPKI di Kantor Besar Jawa Hokokai, yang kemudian dibentuklah panitia 9. Selanjutnya adalah panitia 9. Panitia 9 memiliki 9 anggota sesuai dengan namanya. Di antaranya yaitu 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. A.A. Maramis, 4. Abikusno Cokrosuyoso, 5. Abdul Kahar Musyakir, 6. Agus Salim, 7. Ahmad Subarjo, 8. Abdul Wahid Hasyim, dan yang ke-9 adalah Muhammad Yamin. Adapun tugas dari panitia 9 adalah sebagai berikut. Panitia 9 telah melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Kemudian menghasilkan pembukaan hukum dasar atau yang sekarang kita sebut dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyepakati rumusan hukum dasar atau disebut dengan Piagam Jakarta, Mukadimah atau Gentleman Agreement. Berikut adalah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian materi pembelajaran pada subbab 1. Semoga bermanfaat. Bu Iva minta maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan kalian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.